kasus dugaan korupsi pengadaan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo masih terus bergulir. Dan sebelumnya, Saudara, Kejaksaan Agung juga menyebut akan segera menyerahkan berkas perkara kasus pengadaan menara seluler 4G Bakti Kominfo ke pengadilan. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mulai menabuh genderang perlawanan. Kejaksaan Agung memastikan sudah mengantongi bukti cukup untuk menjadikan Plate sebagai tersangka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan penyidik Kejaksaan Agung telah mengantongi bukti berupa rekaman percakapan sejumlah pejabat terkait dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G di Kominfo. Selamat datang di video edukasi kami. Hari ini kita akan membahas salah satu kasus korupsi yang paling mencolok di Indonesia, yaitu kasus Menara BTS 4G yang pernah viral dan menghebohkan di tahun 2023. Jadi Menara BTS merupakan infrastruktur penting dalam jaringan telekomunikasi seluler. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses telekomunikasi di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia dengan anggaran triliun rupiah. Proyek ini dirancang membangun lebih dari 4.200 menara. Namun, di balik proyek besar ini terdapat sejumlah masalah serius. John G. Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi saat itu menjadi sorotan utama. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini karena terbukti menerima suap sebesar 7,4 miliar rupiah. Investigasi menunjukkan bahwa kerugian negara akibat proyek ini diperkirakan mencapai 8 triliun rupiah. Ini merupakan angka yang sangat besar dan menunjukkan adanya praktik korupsi yang sistematis dalam pengelolaan proyek publik. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa terdapat rekayasa dalam proses lelang proyek. Beberapa pejabat bakti dan pihak swasta terlibat dalam manipulasi untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Proyek ini seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, namun malah menguntungkan segelintir orang. Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, adalah lembaga yang bertanggung jawab atas proyek ini. Namun, lembaga ini gagal melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek, yang berujung pada penyelewengan anggaran. Setelah melalui proses hukum yang panjang, Johnny G. Plate dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ia juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar 16,1 miliar rupiah. Penjatuhan hukuman ini diharapkan menjadi peringatan bagi pejabat lainnya agar tidak melakukan praktik korupsi. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola dan digunakan untuk kepentingan mereka. Kita semua memiliki peran dalam memberantas korupsi. Mari kita dukung upaya-upaya pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia agar kasus seperti ini tidak terulang di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi. Bebas korupsi.